Oke, selamat sore Bang Razuna. Selamat datang kembali di kelas Python Start. Nah, hari ini kita bakal masuk ke lesson 4. Kakak share dulu ya, Bang Razuna. Sebelumnya, suara kakak terdengar jelas? Tadi agak Yes? sedikit putus-putus. Oh, oke, kalau sekarang udah terdengar jelas? Dah, Oke, mantap. Kalau nanti misal suaranya hilang atau lain sebagainya, dikabarin ke kakak ya. Oke? ah, Oke, sip. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konstruksi bersarang. Kira-kira nih, Bang Razuna, kalau kamu dengar kata-kata konstruksi bersarang, apa yang terbesit di pikiranmu atau apa yang kamu pikirkan tentang ini? hmm, tahu nggak pernah dengar, Oke, belum nggak, pernah dengar. nggak apa-apa. Coba kita lihat dulu. Di sini ada satu kata kunci yang harus kita diskusikan, katanya kode ringkas. Nah, apa hubungannya kode ringkas dengan konstruksi bersarang? Coba kita bacakan dulu ya, Bang Razuna. Ya, Nah, program ringkas. Halo para peserta latihan, saya baru saja menemukan beberapa program tidak bisa menyimpan protein. Tidak bisa di penyimpanan protein. Oke. Mereka menggunakan konstruksi yang sudah kita ketahui dengan cara berbeda dan kode mereka beberapa kali lebih pendek. Oke, yang namanya kode yang diringkas berarti kodenya lebih pendek dari kode aslinya ya, Bang Razuna. ya, Misal contohnya kode kita yaitu ada 6 baris misal. Kalau kita nanti sudah menerapkan si konstruksi bersarang, bisa saja nanti jadi 3 baris doang. Nah, itu gimana caranya nanti kita lihat. Oke, mereka ditulis oleh peserta latihan bernama John, tetapi tidak bisa memberitahukan kita rahasianya sekarang. Saat orang-orang di Google melihat programnya, mereka langsung mencarinya. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini ada langsung kode yang sudah ini contoh kode. Misal, tugas untuk operator tour. Tulis program untuk menghitung total berat bagasi. Nah, pertama di sini, nah, ini kan ada satu variabel namanya massa satu ya. Nah, benar? ya, Nah, massa ya. satu input berarti ini kayak gimana nantinya? Berarti dia meminta kita memasukkan berat dari tas ya. Nah, kalau dari sini kan, Bang Razuna, nah ini kan sama nih variabelnya. Berarti artinya kita akan diminta memasukkan berat. Sebentar, kakak ini. Bentar ya, kakak buka dulu ini. Sebentar, biar kita lebih enak untuk menjalankan programnya. Sebentar lagi loading. Nah, sambil menunggu, jadi kan dari yang kakak kasih contoh tadi nih. Nah, di sini kita lihat nih. Pertama, dia meminta kita menginputkan berapa berat dari tas. Kalau berat kan itu berarti dia menggunakan integer. Integer apa kemarin tipe data yang apa, Bang? Tipe tipe data yang Bilangan, bilangan bulat. bilangan bulat. Nah, kalau dia di sini meminta berat tas, berarti kan kalau inputan ini tuh, kalau kita nggak mengatakan atau membuat tipe datanya, berarti kan ini harusnya cuma teks doang kan nanti kita masukkan. Nah, Ya, karena dia input, kayak contohnya isi nama dan lain sebagainya. Nah, di sini dia menentukan tipe data dari masa satunya, integer atau bilangan bulat. Berarti kita bisa memasukkan bilangan bulat ke si ininya. Oke, misal contohnya seperti ini nih. Coba kita jalankan dulu yang ini. Oke. Nah, misal ini kita jalankan. Nah, ini kan berat tas misal 10. Terus berat dari carry on itu misal 4. Nah, berat dari barang-barang misal 6. Nah, totalnya 20. Nah, jadi kan itu semua bilangan bulat atau integer ya, Bang Razuna. ya,
Nah, kalau kamu lihat di sini, per satu variabelnya itu ada dua baris. Kan masa satu ada dua, masa dua ada dua. Kan benar? Ya, Oke, karena dia harus mengganti dulu tipe data ya. Oke, sekarang di sini kita akan belajar gimana cara meringkasnya. Ingat-ingat ya, ada input dan ada integer. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, coba ini program aslinya dan ini program yang sudah diringkas atau yang sudah dibuat sarangnya. Jadi, dalam satu variabel massa satu, dia sudah menentukan dulu, yang ini integer yang ini, Bang. Benar? ya, Oke, jadi nanti bebas tuh. Kamu mau menggunakan integer, mau menggunakan float. Nah, jadi kayak gini aja untuk penulisannya. Sama bang yang ini. Hasilnya nanti sama seperti yang aslinya. Jadi tiga baris kayak gitu doang. Misal ini kita jalankan. Nah, ini sama. Nah, 10, 4, 15 misalnya. Sama kan? Jadi dia ya, satuin. Nah, jadi satuin yang integer inputnya seperti ini. Penulisannya integer. Terus buka kurung. Nah, inputnya di dalam, input, terus apa buka tutup kurung seperti input biasa. Nah, ini menjadi data yang harus kita masukkan, tipe datanya integer. Kalau misalkan kita plot, bisa juga. Nah, plot di sini baru input seperti biasa. Seperti itu untuk meringkas kodenya. Oke, nah di sini. Oke, yang paling saya sukai tentang bunga matahari adalah personil yang peduli. Kalau len ini artinya apa Bang Ei? Kan di sini ada variabel masukan dengan isi yang paling saya sukai tentang bunga matahari adalah personil yang peduli. Oke, berarti len ini apa yang bakal dia lakukan? hmm, Len kemarin menghitung panjang oh, menghitung panjang dari kalimat. dari kalimat atau dari stringnya ya. Ya, Oke, mantap. Menghitung panjang dari stringnya. Nah, jadi ini juga ternyata bisa disingkat nih. Oke, apa nih hasilnya? Coba kita lihat dulu. Yang sekarang kita jalankan personil yang peduli. Oke, dia cuma mengambil yang ini. Oke, kita lihat cara Oke, karena di sini misal tadi eh ini di akhir dia menyimpan di akhir berarti di sini semua nih masukannya. Masukannya tadi kita panggil dulu baru kita hitung len masukan, terus dikurang dengan len personilnya, baru sampai atau slice len masukan. Jadi tujuan kita belajar hari ini konstruksi bersarang itu untuk mempersingkat kode. Nah, ini contohnya yang tadi, Bang Razuna. Nah, masa satu, nggak usah lagi misal dibuat di sini. Harusnya kan di sini diketik lagi masa sama dengan integer kan? ya, Integer masa satu. Itu artinya kita menetapkan si masa satu atau variabel masa satu itu adalah sebagai integer. Nah, kalau kita sudah bersarang, nggak perlu lagi. Oke, aman sampai situ dulu Bang Razuna? aman. Aman ya? Oke, mantap. Program ringkas. Metode ini membolehkan kita untuk membuat kode menjadi lebih singkat dan lebih mudah dibaca. Nah, jelas. Kamu tidak perlu lagi mengerjakan banyak kode karena kamu sudah paham gimana cara meringkasnya. Nah, programmer yang baik bisa membedakan program yang diringkas dan tidak bisa dibaca. Jadi, kalau misal pun nanti kamu pengen meringkas kode atau disuruh untuk meringkas kode, kamu Bang Razuna harus tetap memastikan si kodenya berjalan dengan lancar. Tidak boleh hanya sekedar meringkas doang. Oke Bang Razuna? Ya, Oke, mantap. Terus hari ini kita bakal ngapain nih? Pertama, kita harus membiasakan diri dengan metode untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dipahami. Oke, katanya harus membiasakan diri untuk oke, sebentar. Nah, untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dipahami. Terus, menggabungkan semua pengetahuan yang didapatkan dari latihan. Nah, terus melakukan latihan seleksi untuk mendapatkan promosi menjadi developer junior. Nanti keren nih, Bang Razuna kalau sudah paham tentang kode meringkas, nah, udah bisa dibilang developer junior nanti kamu, Bang. Oke.
Terus sebelum kita melanjutkannya, kita harus mengkonfirmasi dulu untuk kualifikasi tentang pelajaran kemarin. Coba kita lihat di sini. Pertama, kemarin kita sudah tahu tiga tipe data. Ayo, Bang Razuna masih ingat nggak tiga tipe data yang kita ingat kemarin, yang kita pelajari? eh Tipe data yang integer. integer, Integer buat float, apa? bilangan bulat, Oke, plot. bilangan desimal, Oke, kalau satu lagi apa? eh len. Kalau len itu kan, oke, len itu fungsi ya. Kalau len itu fungsi. Oh, Yang buat teks apa? Yang buat teks? Yang buat teks. print. String ya, benar. String ya. Ya, Oke, coba kita cek di sini. Kita belajar kemarin integer untuk bilangan bulat, float untuk pecahan desimal, dan string untuk teks. Oke, operasi mana saja yang bisa kamu laksanakan terhadap string? Wah, gimana nih maksudnya? Coba kita lihat dulu. Oke, eh, untuk operasi yang bisa kita lakukan, kemarin tentukan panjang dari suatu string. Untuk menentukan panjang dari suatu string, kita menggunakan apa? Yang ini. Untuk menentukan panjang dari suatu string yang kamu bilang tadi, fungsi yang oh kamu len. bilang. Len, oke. Kalau potong satu atau beberapa karakter dari sebuah string gimana? Pakai apa tuh, Bang? Oke, itu di skip dulu. Cari sebuah kata atau kalimat di dalam string, masih ingat? Ingat, Gimana caranya? pakai find. Fine, oke, mantap. Terus, ubah semua huruf di dalam string menjadi huruf kecil. Oke, mungkin itu belum ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini. Kalau yang ini, masih masih ingat, Bang? Tadi kan sudah benar kamu. Untuk misalkan menentukan panjang, kita menggunakan len string. Oke, benar kan? Ya, Terus kalau potong satu karya atau beberapa karakter, misal yang ini. Misal yang feedback 5 berarti dia mengambil huruf yang mana? Yang posisi keberapa? Kelima ya, kelima sesuai dengan nomor yang dimasukkan ke sini. Kalau arti yang ini apa, Bang? 0/14. Itu artinya kayak gimana? itu ada 14 suku kata. Oke, diambil dari posisi 0 sampai 14 ya. Ya, Oke, mantap. Terus cari kata ini yang kamu jawab barusan benar ya. Masukkan find. Oke. Terus ubah semua huruf di dalam string menjadi huruf kecil. Nah, kalau untuk mengubah semua huruf kita menggunakan lower ya, Bang. Lower. Nah, misal kamu menyimpan eh, di variabel nama. Nama sama dengan di sini Razuna misal, Razuna ya. Nah, ini kan R-nya besar nih, Rajuna. Atau string dengan R-nya besar. Nah, kalau kamu buat nama dot lower, itu bakal jadi huruf kecil semua. Jadi R kecil, Rajuna. Nah, seperti itu. Menggunakan lower, diingat-ingat ya, Bang? ya. Oke, mantap. Terus, apa itu interpreter, Bang? Dan apa tugas yang harus dilakukan? Apa menurutmu interpreter? Kemarin sudah kita bahas. Interpreter. Interpreter apa, Bang? Oke, nah kita lihat interpreter adalah program spesial yang memahami dan melaksanakan perintah. Jadi semua perintah yang kita buat, kode atau sintak yang kita buat, itu ini Bang, itu bakal dipahami dan dilaksanakan oleh yang namanya interpreter. Oke, aman? Ya, Contohnya misal, programmer memasukkan sebuah perintah dalam bahasa pemrograman. Nah, terus kita kan menekan tombol run yang ini ya Bang. Yang ini. Yang ini kan kita running kan? ya, Nah, ini setelah kita tekan, baru si interpreternya akan bekerja dan dia menampilkan di sini, Bang. Dia menampilkan di sini. Nah, itu namanya dijalankan oleh si interpreter. Nah, perintah tersebut diterjemahkan menjadi bahasa sinyal nol dan perintah dilaksanakan. Oke, aman dulu, Bang, ya. sampai situ?
Ya. Nah, apa tadi interpreter? Program program spesial yang memahami dan melaksanakan perintah. Oke, jadi kalau nanti atau ada yang temanmu yang nanya, interpreter menurutmu apa kalau di dalam sebuah pemrograman? Nah, dia itu yang memahami dan melaksanakan perintah yang si developernya buat. Oke, aman, Bang. Sip. Nah, selanjutnya, fungsi untuk mengubah dari data tipe satu ke data tipe lain mana saja yang kamu ketahui? Oke, apa nih? Fungsi untuk mengubah dari data tipe satu ke data tipe lain mana saja yang kamu ketahui, Bang? Misalkan dari string ke integer, dari integer ke string. Oke, kita cek dulu di sini ya. Nah, misal yang ini yang kakak bilang ini. Jadi integer dan string adalah fungsi-fungsi untuk mengubah dari satu data tipe ke data tipe yang lain. Misalkan ini poin satu nih. Poin satu ini kan harusnya string ya, Bang? Ya, Oke, terus dia buat lagi satu variabel yang sama. Nah, berarti dia ubah kemana nih, Bang? Tipe data string ke tipe data apa berarti? integer. Integer. Oke, mantap. Nah, ini bisa kita singkat nggak yang dua ini? Jadi satu baris saja. Hmm, Yang tadi kita lihat contohnya di atas. Bisa nggak kira-kira? bisa. Bisa ya, jadi satu variabel doang ya, Bang. Misalnya seperti ini. Coba kita. Nah, gimana kira-kira cara meringkasnya kalau kayak gini, Bang? Apa dulu yang harus kita buat? eh in eh, perintahnya dulu. Ini dihapus dulu. Ya, ya, Terus di sini dimasukkan integer ya. ya, Integer. Terus buka kurung. Nah, ya seperti ini doang. Tutup kurung. Nah, seperti ini doang kan, Bang? Ini ya, nanti sudah bisa nih. Kita masukkan poinnya ini salah seperti itu. Oke, aman? ya. Oke, nice. Nah, apakah benar setiap operator di Python hanya memiliki satu arti? Benar nggak menurutmu, Bang? Satu arti doang. Hmm, tidak. Oke, mantap. Tidak, berkat adanya interpreter pintar, beberapa operator menangani data tipe berbeda dengan cara berbeda. Misal operator tambah di sini kan ada contohnya operator tambah, operator tambah. Nah, itu menggabungkan string kalau memang nanti si string yang pengen kita gabungkan. Sementara operator tambah ini untuk si integer berarti dijumlahkan seperti biasa ya, Bang. Nah, terus misalkan contohnya di sini. Kalau operator kali, misal pengulangan string, kalau misalkan perkalian ya, kalau integer dia kalikan berarti. Nah, coba kita lihat dulu. Contohnya mungkin Bang seperti ini nih. Misal eh, kita ini dulu nama. Misal nama sama dengan Razuna. Nah, gini nggak ya maksud dia misal string. Oke, string. Oke, tambah yang dimaksud misal seperti ini Razuna. Siapa nama panjangmu? Rajuna siapa? Baja. Baja? Oh iya, Baja. Ini gimana nih? Oke, nama string is divine. Oke, sebentar kakak cek dulu ya. Oke. Kak, izin minum dulu ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Silakan. Minum. Hmm, oke.
Oke, aman sudah Bang Razuna? Ya, Oke, tadi kan katanya si operator itu bisa eh, bukan cuma satu fungsi doang, satu doang yang bisa dia lakukan. Misal di sini kakak buatkan contoh. Ini kan ada dua string, Razuna dan Baja. Nah, kita buat tambah di sini. Oke, kita buat operator tambah, baru nanti kalau kita jalankan, dia bakal Razuna dan Baja di sini menyatukannya. Nah, seperti ini. Oke, misal contohnya, kalau kita buat di sini angka 3 misal, 3 dikali Baja. Nah, ini apa kira-kira yang bakal dia tampilkan, Bang? Kalau 3 dikali Baja seperti ini? bajanya keluar 3 kali. Nah, baja. Seperti itu ya. Oke, kalau misal 3 kali 3 kali 5 ya dia kalikan jadi 15 seperti itu. Berarti si operator itu bukan cuma bisa mengerjakan satu hal doang. Nah, aman untuk itu, Bang? Ya, ya, Oke, mantap. Nah, kualifikasi terkonfirmasi. Oke, sekarang kita akan belajar tentang konstruksi bersarang. Seperti yang sudah tadi kita pelajari di awal, misal tujuannya si konstruksi bersarang ini untuk mempersingkat kode kita, coba kita baca. Untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dibaca. Jadi tujuan konstruksi bersarang ini untuk meringkas kode dan agar mudah dibaca. Kamu harus menguasai konstruksi bersarang. Nah, satu hari kerja terlalu singkat untuk mempelajari semuanya. Python memiliki banyak konstruksi dan kita baru mengetahui beberapa dari mereka. Namun, kita akan bisa mempersingkat beberapa program pada hari ini. Nah, contohnya Bang, apa yang harus kita ketahui untuk membuat konstruksi bersarang? Oke, pertama, kita harus memahami konstruksi mana saja yang bisa disarangkan satu sama lain. Jadi, ditentukan ya Bang, apa saja sih, nggak semuanya bisa disarangkan. Dan nggak semuanya bagus untuk disarangkan. Terus, mencari tahu bagaimana membuat sebuah konstruksi bersarang dengan benar. Oke, kita cari tahu dulu. Misalnya ini contoh, ini berarti tipe data apa nih? Tipe data apa dan ada dua tipe data di sini nih harusnya tadi. Apa aja nih, Bang? integer dan string. Integer dan string. Berarti stringnya dijadikan integer ya? Ya, Oke, mantap. Nah, katanya kita mengetahui dua jenis perintah. Perintah untuk menangani angka dan string. Oke, perintah untuk menangani angka dan string. Ah, kalau ini kan, kalau kita print ini dia cuma menampilkan yang ini doang ya, Bang. Nah, ya, yang ini doang kan karena print tidak mengembalikan hasil. Terus membalikan sebuah hasil setelah selesai. Oke, kalau yang ini bakal mengembalikan suatu hasil nih. Kalau semisal kita output akhirnya nanti len masukan, berarti dia akan mengembalikan berapa panjang si masukannya. Benar, Bang? ya, Oke, mantap. Itu untuk, nah di dalam konstruksi lainnya, sebuah perintah yang mengembalikan hasil harus digunakan. Jadi, penggunaannya si konstruksi bersarang itu, Bang Razuna, bisa kita gunakan untuk perintah yang mengembalikan hasil atau ada output yang dia kembalikan. Oke, aman dulu sampai situ? ya. Aman ya. Terus kita cek lagi di sini. Nah, ini nih, format untuk konstruksi bersarang. Mari kita bandingkan kode tanpa konstruksi bersarang dengan kode memilikinya. Misal, contohnya di sini kan, berarti awalnya di sini dia meminta memasukkan berat dari tas seperti yang kita pelajari tadi. Nah, terus hasil dari operasi adalah sebuah string. Kalau yang ini kan masih string nih, Bang. Ini masih string. Terus di bawah dia mengganti si menjadi si bilangan bulat atau integer. Seperti itu ya, yang kedua ini. Oke, itu bisa loh kita satukan. Nah, caranya kayak gimana? Nah, caranya kita langsung saja masa sama dengan integer input seperti ini. Nah, jadi kan lebih jelas seperti yang awal sudah kakak jelaskan tadi. Tadi, kode melaksanakan tindakan yang sama tetapi telah menjadi lebih singkat. Seperti itu, Bang Razuna. Nah, kita lihat lagi. Gunakan dari konstruksi bersarang. Kita disuruh menulis program yang menghitung harga dari makan malam saat ini. Harga dari makan malam. Berarti kan kalau harga itu berarti bilangan integer ya, Bang? Ya, Nah, kita masukkan angka saat menginap di hotel.
harga dari makan malam dan durasi menginap dimasukkan oleh pengguna. Misal, contohnya seperti ini. Oke, di sini kan sebentar. Oke, di sini contohnya kita disuruh memasukkan harga. Harga misal 20.000. Oke. Oke, oh tidak bisa pakai nol. 20.000. Nah, terus banyak hari. Misal berapa hari nginap? 4. Oke. Nah, totalnya 80.000. Nah, ini kan pertama di sini integer. Terus dia ganti ke di sini pertama string, dia ganti integer sama yang ini juga. Berarti kalau bisa kita buat ini jadinya berapa baris nih kalau bisa disingkat, Bang? Ini awalnya 6 baris. Kalau disingkat berapa baris? Kalau disingkat, ah, 4. Eh, Em- belum baris. 4 atau berapa? 4 atau 3? Oke, coba kita lihat dulu. Misal yang ini kan integer ke atas. int. Nah, terus. Nah, seperti ini ya. Ini juga tinggal ganti. Nah, benar. 4 ya. int. Oke. Mantap, Bang Razuna. Up. Oh, oh, oh. Jangan lupa buka tutup kurungnya. Kalau kita jalankan sama saja nih. 20.000 misal. Terus 4. Nah, 80.000. Aman, Bang Razuna? Ya, Oke, mantap. Kita cek lagi di sini. Nah, ini sesuai yang kita buat barusan, Bang Razuna. Ini udah disingkat. Oke, selanjutnya kita tes lagi. Oke, di sini katanya eh, kita disuruh menulis program menemukan jumlah dari banyak jawaban pengguna terhadap pertanyaan survei. Misal, apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai, dan apa yang bisa diperbaiki. Nah, ini Bang. Jadi, coba kita lihat. Nah, len ternyata juga bisa disingkat. Len. Misal, coba diperhatikan Bang yang ini. Jadi kan di sini kita ada tiga variabel. FB1, FB2, dan FB3. Oke, benar? FB1, 2, dan 3. Nah, terus di sini ada variabel L1, L2, L3 untuk menyimpan panjang dari FB1, FB2, dan FB3 ya Bang? ya, Benar. Jadi ini masih terlalu panjang nih. Nah, ternyata kita bisa ringkas jadi seperti ini. Nah, coba dilihat. Nah, kita tidak perlu lagi menggunakan nama variabel yang ini. Kita langsung saja misal gunakan L1, L2, dan L3. Kita masukkan len-nya, terus inputannya apa? Nah, terus ini juga len dan inputannya apa? Jadi lebih gampang. Oke, lebih singkat juga ya. Nah, apa yang kamu sukai? Apa? Jadi, misal ini kalau kita jalankan. Oke, kita coba jalankan dulu. Misal dia apa yang kamu sukai? Batagor misal. Batagor. Terus apa yang tidak kamu sukai? Indomie. Terus apa yang bisa diperbaiki? Banyak. Nah, dia bakal menghitung berapa panjangnya si Batagor, berapa panjangnya si Indomie, dan berapa panjangnya si banyak. Terus dia simpan di panjang total karena len kan. Nah, misal ya, total karakternya 20. Seperti itu, Bang. Oke, aman? ya. Oke, gampang ya. Seperti ini benar. Oke, ini juga. Nah, dan ini juga. Ini untuk mempersingkat. Terus kesimpulannya, konstruksi bersarang memperbolehkan kita untuk membuat kode program lebih sederhana dan lebih ringkas. Terus bisa saja untuk menyerang perintah yang mengembalikan hasil dan penting untuk menemukan keseimbangan antara keringkasan kode dan kemudahan dibaca. Oke, aman ada yang mau ditanya dulu, Bang Razuna? Enggak. Enggak. Kalau enggak ada yang mau ditanya, sekarang kita praktek, Bang. Coba tolong buka platformnya dan share screen seperti biasa. Oke, kakak stop share dulu ya. Mantap, langsung ya.
Buka home-nya. Iya, benar. Home yang ini. Kamu share screen, Bang? Iya, yang home. Yang home-nya saja dibuka, yang home ini. Nah, oke. Nah, itu konstruksi bersarang. Coba dikerjakan dulu. Oke, dikerjakan ya. Ya, Sip, mantap. Ayo, ada yang ini nih. Ini salah nih, Bang. Ini salah dan ini dicentang. Satu kamu miskom. Nah, oke, mantap. Keren, keren. Satu doang miskom. Lanjut. Oke, mantap. Dilanjutkan, Bang.
Oke, itu dia. Nah, ini masuk. Nah, itu mengukur panjang ulasannya aja tuh, Bang. Gimana caranya? Panjang, nah, tinggal, itu sedikit ya yang perlu kamu tambahkan. Di lane-nya, Bang. Oke, ini kakak bantu jelasin. Kan nanti kalau si usernya memasukkan ulasan, dia kan akan disimpan di variabel masukan. Nah, kalau kita pengen mengukur panjang ulasannya, berarti di sini kita tambahkan apa nih, Bang? Len yang ini di bawah sini. Apa yang perlu kita tambahkan di len-nya? Ah, iya di situ. Hmm. Variabel yang menyimpan si ulasannya. Apa yang menyimpan si ulasannya? Variabel apa? Nah, ini, yang ini. Perjalanan. Enggak. Oh, ini. Ah, variabelnya berarti yang Masukan. iya, benar. Coba ditambahkan. Karena kita ingin mengukur panjang dari si ulasannya kan? Ya, Oke, coba itu aja dulu dijalankan. Nah, tinggalkan ulasan perjalanan. Lihat di perintah tugasnya apa yang harus kamu masuk. buruk sekali. Itu Itu buruk buruk sekali. sekali. Oke, coba diketikkan di situ. Benar nggak? Bisa nggak? Jalan nggak? Jadi, Bang, kamu harus memperhatikan variabel yang menyimpannya ya. Nanti jangan lupa ya. Ya, Mantap. Oke, itu sudah. Sudah di enter. udah, dah. Oke, coba di enter. Oke. Name fine is not. Oke, sebentar. P negatif fine buruk. Sebentar. Masukkan. Print pencarian masuk. Oh iya. Jadi kan dia mau menentukan fine. Dia mau mengambil si buruk itu dari masukannya. Sementara kamu nggak mengarahkan, Bang. Berarti yang seperti yang kemarin yang kayak gini. Berarti kita masukkan variabelnya. Masukkan dot find berarti biar dia mengambil kata yang pengen kamu find. Paham nggak, Bang? Ya, Oke, coba. oh, Iya jadi ditambahin ya? iya ditambahkan masukan berarti masukan. Jangan di situ di setelah ininya, di setelah komanya. Masukkan dot find gitu. Jadi artinya nanti dari si masukan kita mengambil si buruk gitu. Masukkan titik dot. Nah, itu didempetin find-nya ditarik ke belakang find-nya seperti biasa. Diklik doa ya itu di backspace. Nah, coba dijalankan. Itu buruk sekali. Nah, coba di enter setelah itu. Nah, benar kan? Seperti itu kan? Ya, Ya, dicentang dulu. Oke, coba masukkan Vine. Masukkan. Ya, di ini ya, diketik lagi. Itu buruk sekali. Sesuai dengan perintah tugasnya.
Nah, sudah kan? Aman? Dah. Oke, nice. Kerjakan nomor 5, Bang. Ini mempersingkat kode nih yang nomor 5 nih. Yang tadi yang kita pelajari. Gimana caranya mempersingkat kode? Ayo. Gimana cara mempersingkat kode? Tadi ditambahkan aja integernya ke atas, lalu dihapus. Jangan, nggak usah tulis integer, Bang. INT aja, INT. Iya, INT. Terus gimana? Inputnya jangan dihapus, Bang. Kan INT. Terus udah buka kurung, INT dulu. Yang di atas dulu, iya, INT. Nah, iya yang di atas klik dulu. Sebelum, ya itu juga boleh. Ketikan input. Input. Oke, terus buka kurung. Nah, terus hapus hapus tutup kurungnya, hapus tutup kurungnya. Iya, terus di sini tambahkan seperti biasa. Nah, iya seperti itu, Bang. Jadi ininya udah nggak penting nih yang ini. Nah, buat tiga-tiganya seperti itu. Itu dihapus saja, yang tiga itu dihapus saja. Yang ini. Iya, yang tiga itu kan kita udah mempersingkat kode, Bang, tadi belajar. Iya kan? Nah, Dah. iya kan ya, yang ini mengganti untuk jadi integer ya sebenarnya. Merubah untuk jadi integer. Nah, dijadikan seperti yang baris satu semua. Nah, itu ya diperbaiki dulu. Gimana tuh caranya? Ini Bang ditambahkan dulu satu di sini, jangan lupa tutup kurungnya. Oh iya. Oh iya benar. Nah, terus ini ditarik ke atas nih. Yang ini, iya, biar biar dempet seperti biasa. Oke. Nah, mantap. Coba dijalankan. Bebas saja masukin 3.000, 1.100, 450. Diklik dulu, iya benar. 450. Oke, di enter. Enter. Nah, coba dicentang dulu. Udah benar belum tuh? Nah, coba masukkan lagi 3.000. Oke, enter. 1.000.
Benar, 1100. Oke, terus berapa lagi Bang? Coba dicek. 450. Oke, enter. Nah, sudah benar ya? Oke Bang. Untuk sekarang di stop dulu pengerjaannya. Di stop share dulu. Bang Razuna stop share dulu. Nah, oke keren. Kakak bantu sedikit lagi ya Bang Razuna. Oke, kita masih ada 15 menit lagi. Jadi kan untuk yang ini, misal ini. Misal yang mana ya contoh kakak buat. Nah, yang ini. Ini kan tadi harusnya gampang ya Bang Rajuna. Di sini kita lihat nih. Untuk ini namanya variabel, variabel harga orang. Nah, di sini. Terus di sini kita lihat ada harga orang lagi. Sama saja dengan pengerjaan yang seperti ini, Bang. Jadi kamu jangan bingung. Misal sama aja pengerjaan yang seperti ini nih. Harga bagasi juga di sini. Cuman beda posisi doang mereka. Makanya tadi Bang Razuna agak sedikit bingung. Nah, ini kan sudah sama tadi yang seperti yang contoh. Di sini ada dua baris, Bang. Benar? Ya, Nah, oke. Kita singkat saja. Ini kan sama saja pengen dia ganti si string yang kita masukkan jadi integer. Oke, caranya seperti biasa aja, Bang. Di sini kita tambahkan integer. Terus di sini kita tambahkan ini. Lalu ini kita hapus karena memang sudah jadi integer. Seperti itu aja, Bang. Dan selanjutnya. Oke, aman? ya, Aman. Jadi nanti dilanjutkan. Coba kita cek lagi. Apa nih? Nah, oke, setelah konstruksi bersarang. Nah, coba kita pelajari dulu tentang formatting kodenya, Bang. Pertama, yang terhormat para peserta latihan. Kamu telah melakukan latihanmu dengan baik. Oke, tadi kamu sudah paham gimana cara menentukan lane-nya atau panjangnya, terus mempersingkat kodenya. Terus kita cek. Di sini kita disuruh nih, misal apa nih? Bagaimana caranya kita bisa membuat kode yang lebih mudah dibaca? Ada beberapa cara katanya, Bang. Pertama, nama variabel yang jelas dan berarti. Yang ini ya, ini nama variabel nih, Bang. Yang harga orang, harga bagasi, harga makanan, itu kan nama variabel ya, yang bebas kita buat yang sudah dipelajari kemarin. Benar, Bang Razuna? ya, Oke, terus penggunaan cukup untuk konstruksi bersarang dan penggunaan komen di kode. Kita lihat. Apa itu komen? Nah, komen adalah string di sebuah program yang tidak dianalisis oleh interpreter. Oke, ada yang namanya komen ternyata, Bang. Caranya gimana? Misal seperti ini. Nah, ini. Misal dihapus dulu yang ini. Oke. Nah, misal kayak gini, Bang. Kita bisa membuat komen, misal biar orang bisa baca. Caranya gimana? Kita masukkan tanda pagar. Kayak gini, pagar. Misal ini adalah kode yang dibuat sama Razuna. Nah, Razuna. Ini nggak bakal dijalankan nih, Bang. Ini nggak bakal si interpreternya jalankan. Oke, misal di sini kakak perbaiki dulu integer. Oke, ini dihapus. Oke, int. Terus ini juga dihapus. Nah, jadi ini cuman sekedar komen doang Bang, tidak bakal dibaca oleh si interpreternya. Kalau kita jalankan ya seperti biasa saja. 3.000, terus 1.100, terus ini 450. Nah, ini nggak digubris ya sama dia Bang. Aman? Nah, di sini juga misalnya kita bisa buat catatan banyak nih, misal komen. Kami kelas setiap hari Sabtu jam 4. Oh, ini suara apa? Bentar ya, kamera kakak. Nah, jadi komen itu sebenarnya untuk memperjelas doang Bang, untuk nanti kalau kamu bekerja sebagai tim, berarti orang-orang nanti bakal tahu nih, oh ini untuk apa dan ini untuk apa. Jadi dibuat sebuah komen menggunakan tanda pagar dulu di awal Bang. Aman? Sampai situ paham ya, tentang komen? ya. Oke, nah kalau sudah paham tentang komen, oke, setiap program harus memiliki kode yang ringkas dan jelas bagi programmer-programmer lain. Misal, contohnya komen itu buat apa? Misal ini, untuk yang baris kedua ini misal, eh sebentar, kamera kakak mati terus, sebentar ya. Misal di sini, eh
Nah, di sini dia buat, oke sebentar ya. Nah, di sini misal dia buat nih, masukkan 3.000. Nah, jadi sih kan kalau kamu buat komen misal masukkan 3.000. Orang kan sudah tahu nih Bang, mau memasukkan berapa gitu. Jadi di komen saja. Itu fungsi untuk komen Bang. Jadi itu mengapa penting untuk mengetahui aturan-aturan dari bahasa pemrograman Python dan untuk bisa menulis kode yang mudah dibaca. Seperti itu Bang. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak. Enggak. Tadi sudah bisa buat komen Ya. menggunakan tanda apa? Yang ini. Yang ini apa nih? Tanda Oh, apa? tanda pagar. Tanda pagar. Jangan lupa ya, Bang. Oke, kalau sudah kakak stop share lagi, kamu share screen dan lanjutkan lagi tugasnya. Masih ada 10 menit lagi, Bang. Oke, ayo, gimana caranya ini? Yang nomor 6. Nah, kamu buat dulu menginputkan nama peserta, terus banyak tugas, dan banyak tugas tambahan. Gimana caranya, Bang? Coba dilihat. Oh, jangan, kalau membuat nama variabel nggak boleh huruf besar di awal. Nah, iya, benar seperti itu. Kalau ada variabelnya dua, berarti kita buat underscore di sini. Oh iya. Ya, itu didempetin. Nah, didempetin. Nah, oke. Nama peserta. Nah, kalau sudah nama peserta berarti gimana tuh, Bang? Apakah cara menginputnya gimana tuh? Nanti buat inputan ya. Sam- Sama Iya, kayak tadi kan? iya sama kayak tadi, Bang. Dibuat sama dengan dibuat spasi, Bang, biar rapi. Spasi dulu sama dengan, nah terus spasi lagi, buat inputan. Inputan nama peserta. Itu dia, seperti itu, Bang. Mantap, dilanjutkan dulu. Input. Nah, apa yang bakal dia input? Oh, Iya, titik dua, tanda petik, tanda petik. Titik duanya dihapus, tanda petik. Sorry, sorry, kakak salah tadi. nama Terus, peserta kan yang dimasukkan. benar, nama peserta. Jadi nanti orang bisa memasukkan nama pesertanya. Kalau Ah, kalau ini harus tetap pakai underscore. enggak perlu karena itu di dalam string, Bang. Bebas, kamu mau masukkan yang kayak gimana juga bebas. Nah, N-nya juga bisa huruf besar. Nama pesertanya biar kelihatan rapih. N. Nah, itu dia nama peserta. Oke, peserta titik dua. Nah, itu yang banyak tugas wajib. Berarti gimana caranya? Itu harus bisa disingkat karena kalau banyak tugas berarti buat dulu nama variabelnya tugas utama saja. Kalau banyak tugas kan berarti integer. Tugas underscore utama gitu aja. Nah, benar. Inputannya harus integer. Gimana caranya? Yang kita pelajari tadi, buat apa dulu? Iya, sama dengan udah benar. Terus int, oke mantap.
Oke, nice. Oke, nah, alhamdulillah, Bang Razuna. Terus di situ buka kurung. Oke, terus apa yang dia coba lihat di sininya, Bang? Di perintah tugasnya saja lihat yang ini. Berarti banyak tugas wajib yang diketikkan di situ kan? Ya, Nah, itu dia. Banyak. Ah, bukan, dipakai ini tanda petiknya, Bang, biar nanti dia tanyakan. Nah, itu yang banyak tugas tambahan juga. Nah, tugas tambahan aja nama variabelnya. Itu dia. Tugas tambahan. Jangan lupa titik duanya ya, Bang, biar nanti rapih. Ah, ini kayak yang ini. Iya, di situnya benar. Ini nih, tugas tambahan. Nah, terus di sini Bang kan nanti si user bakal untuk satu tugas kerja wajib itu 15 poin dan tambahan 20 poin. Berarti tugas utama kita kali 15, tugas tambahan kita kali 20. Baru kita print nama dan kinerja atau efisien. Yang kayak gini Bang, contohnya kakak kirim dari Roomchat. Nah, karena waktunya sudah mepet, kamu contoh yang itu saja atau kamu kopas yang itu saja di bawah si tugas tambahannya. oh pakai print nama ya? Iya, pakai print nama. Pertama efisiensi dulu, buat variabel efisiensi. Ah, seperti itu. Karena seperti yang dia bilang kayak gini. Ah, Kak, tugas. Oke, sama dengan benar. Ah, itu dia. Tugas utama dikali 15. S-nya jangan lupa Bang. Diklik saja, di tap aja, tap, tap. Coba tap dulu sekali. Oh, enggak apa-apa. Ah, dikali, kali gimana? 15. Oke, terus ditambah. Buat ini Bang, apa? Spasi, spasi. Nah, tambah, spasi baru tambah. Ah, tambah Bang. Oke. Tugas tambahan dikali 20 kan katanya di sini. 20 poin. Tugas tambahan. Oke. Dikali 20. Oke, baru ke bawah, enter ke bawah. Nah, baru kamu memprint nama peserta. Nah, karena di sini kamu buat variabelnya nama peserta, berarti nggak sama seperti yang kakak kirim ya, harus nama peserta. Itu Y-nya diganti, Bang. Ah, biar ya oke, mantap. Berarti si Hasan ya? Enggak, kamu print ininya saja. Kamu print bukan si Hasan, kamu print si nama pesertanya. Kamu ketik di situ variabel nama pesertanya. Jadi siapapun nanti yang orang masukkan bakal masuk ke sini ya nama peserta. Underscore-nya Bang, jangan lupa. Underscore jangan lupa. Nah, terus koma, koma, oke tanda petik, baru buat string A itu kinerja ya sama seperti yang
yang di sini. Oke, mantap. Kinerja, terus koma efisiensi. Koma, koma Bang. Ah, wow, ditambah dulu tanda petiknya. Jangan ditambah dulu tanda petiknya yang tadi. Koma, ah ya seperti itu. Tanda petik. Nah, terus ya efisiensi di situ. Efisiensi. Efisiensi. Nah, itu ini ya tanda penghubungnya nggak usah dihapus saja. Peng- Iya, itunya dihapus. Oke, mantap. Nah, ini ganti Bang. Nggak usah buat nama peserta. Nama saja. Ya, ya itu juga diganti. Nama saja. Variabel yang di atas diganti dulu jadi nama saja Bang. Ah, biar biar ini, biar rapi. Oke, baru dicentang coba. Dijalankan baru dicentang. Yang ini juga diganti berarti. Enggak usah. Kalau itu udah rapi Bang. Udah. Oke, coba. Nama peserta dicontoh Hasan. Oke, enter. Tugas wajib 10. Tugas tambahan. Nah, oke, coba dicentang. Nah, masukkan lagi 10 dan 2. Nah, enter. Oke, belum benar. Oh, ini nih, Bang. Ini kamu ganti yang ini T-nya T besar, ini juga T besar. Ah, T besar, Bang. Dihapus. Oh, ini dimatikan dulu, dimatikan. Ini karena masih berjalan dia. Ah, itu dia baru diganti. Oh, itu. Satu, Bang. Banyak tugas wajib. Ternyata bukan tugas wajib doang, ditulis di sini banyak tugas wajib. Yang ininya, yang di stringnya. Banyak tugas wajib seperti itu. Tambahkan banyaknya, ganti T-nya jadi T kecil. B-nya huruf besar ya, Bang. Dibiasakan kalau di dalam string biar rapi. Nah, itu dia banyak tugas wajib di spasi di situ iya benar T-nya diganti T kecil. Ah, banyak tugas tambahan. Tugas tambahannya diganti banyak tugas tambahan. Banyak tugas tambahan. Oke, nggak apa-apa, santai Bang. Nah, coba dijalankan, dicentang. Ah, oke. Hasan, enter 10, 10, 2. Oke, dicentang coba Bang. Hasan kinerja 2. Oke, dicentang. Hmm, dicentang dulu ya. Lah, kerjakan. Hasan 10, 2. Oke, coba dibuka. Udah benar belum? Kamu bisa kopas nggak Bang? Apa ya yang salah ini? Sebentar kakak cek dulu tugas tambahan. Harusnya sudah benar ya. Hasil akhirnya seperti itu. Efisiensi sebentar. Kinerja. Oke, ini pakai spasi dulu Bang yang ini. Yang kinerjanya. Dari garis penghubungnya. Biar kita tutup kelasnya. Ah, itu kasih spasi. Oke, coba. Ya, itu dimatikan. Itu buat spasi. Nah, efisiensi. Nah, dijalankan. Oke, nama peserta Hasan 10, 2.
Dicentang, dimasukkan lagi. Nah, belum. Ah, udah ya. Oke, sekarang stop dulu, Bang. Stop share dulu. Oke, mantap. Tadi Bang Razuna sudah aman tahu kan gimana cara konstruksi bersarang dan gimana cara Ya, mengerjakannya? Oke, Bang. Terima kasih untuk hari ini, Bang. Pelajaran kita sekian dulu. Keren banget. Kita belajar tentang konstruksi bersarang, yaitu tujuannya untuk mempersingkat kode. Sampai ketemu di minggu depan ya, Bang. Kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke, Bang Razuna. Selamat sore dan selamat beristirahat. Bye-bye. udah Kak, makasih Kak. Siap, sama-sama.